Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada video kali ini kami akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham tentang apa itu aljabar, unsur-unsur aljabar, dan lain-lain, silakan teman-teman simak ya di video sebelumnya penjelasan tentang aljabar, atau teman-teman klik saja di playlist aljabar ya yang ada di deskripsi video ini. Nah, oke. Baik, penjelasan pertama yaitu tentang penjumlahan aljabar. Nah, untuk menjumlahkan aljabar ya, itu sama seperti penjumlahan pada umumnya, penjumlahan biasa. Namun syaratnya itu harus mempunyai variabel yang sama ya. Perlu diingat variabelnya harus sama. Nah, sebagai contoh ya, silakan perhatikan. Nah, contoh soal yang pertama, sederhanakanlah bentuk dari 10A dikurangi 5B ditambah 2A ditambah 3B dikurangi 1C. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini ya, ya baik kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama kita tulis dulu 10A dikurangi 5B ditambah 2A ditambah 3B dikurangi 1C. Nah, kita perhatikan bentuk yang mempunyai variabel sama. Di sini kan ini 10A sama dengan 2A ya. Berarti bisa kita jumlahkan 10A ya ditambah 2A ya. Tambahnya ini ikut ke sini. 10A ditambah 2A jadi 12A ya. Nah, terus selanjutnya min 5B ya ditambah 3B ya. Jadi negatifnya ikut ke sini. Negatif 5B ditambah 3B berarti negatif 2B. Nah, selanjutnya ya ini kan tidak ada pasangannya berarti tetap dikurangi 1C. Nah, berarti bentuk sederhananya yaitu 12A dikurangi 2B dan dikurangi 1C. Nah, oke, selanjutnya ini adalah bentuk pengurangan aljabar ya. Jadi sama syaratnya variabel harus sama. Nah, sebagai contoh ini kurangkan 12A dikurangi 2 dan 10A ditambah 5. Nah, teman-teman ya, kalau pengurangan dan penjumlahan pasti sudah tidak asing lagi ya. Sejak kita SD sudah pernah diajari yang namanya penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kita tulis dulu ya, 12A dikurangi 2 ya, jangan lupa dikasih kurung. Nah, dikurangi di sini dikurangi 10A ditambah 5. Nah, karena ini masih ada kurungnya ya, masih ada kurungnya, kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu. Jadi ya, sama dengan 12A dikurangi 2 ya. Ini negatif ya. Untuk menghilangkan kurung, kita kalikan negatif ini dengan isi di dalam kurung ini. Jadi ya, ini kan negatif dikali positif ya. 10A ini kan positif. Jadi negatif dikali positif jadi negatif. Berarti negatif 10A. Nah, sekarang negatif dikali positif ya, positif 5, berarti negatif ya, negatif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kerjakan ya, yang sama terlebih dahulu. Jadi, ini kan 2A dikurangi 10A ya, 2A negatif 10A. Maaf ya, 12A dikurangi 10A. Maka dari itu, 12 dikurangi 10, jadi 2 ya, 2A. Nah, selanjutnya, negatif 2 ditambah ya negatif 5. Negatif 2, negatif 5 berarti negatif 7. Jadi jawabannya 2A dikurangi 7. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal pertama ya, bentuk aljabarnya lebih rumit. Jadi negatif 7x kuadrat ditambah 5x ditambah 2x kuadrat dikurangi 3 ditambah 8. Nah, untuk menghitungnya ya, kita hitung yang variabelnya sama, juga sekaligus pangkatnya. Contoh ya, x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, ini kan sama. Kalau x kuadrat dengan x ya, ini termasuk beda karena pangkatnya beda. Jadi, yang kita jumlahkan terlebih dahulu x kuadrat dengan 2x. Jadi negatif 7x kuadrat ditambah 2x. Jadi negatif 7 ditambah 2 hasilnya berarti negatif 5 ya. Negatif 5x kuadrat. Nah, selanjutnya ini ya kita hapus ya. Maaf.
Ini 5x ya, x dengan x ya. Jadi 5x dikurangi 3x. 5 dikurangi 3 berarti 2 ya. Berarti ditambah 2x ya. Positif ya, bukan negatif tapi positif. Karena plus 5 dikurangi 3x ya. Jadi positif 2x. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Tinggal plus 8 ya. Plus 8 ini ya kita tulis lagi. Jadi plus 8. Jadi bentuk sederhananya adalah negatif 5x kuadrat ditambah 2x dan ditambah 8. Nah oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah kurangilah 6 buka kurung ya x kuadrat min 3 dan negatif 5 dikali 3x kuadrat plus 2. Nah maaf ya. Nah, untuk menyelesaikannya ya, kita tulis terlebih dahulu. Jadi kan 6x ya, maaf, kurung 6x kuadrat min 3 sama negatif 5 3x plus 2. Nah, maka dari itu ini kan untuk menghilangkan kurungnya bisa kita ubah ya, atau teman-teman masih ingat sifat distributif ya, kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, jadi ya kita kalikan 6 dikali x kuadrat. Jadi ya 6x kuadrat. Nah, selanjutnya 6 dikali negatif 3 berarti negatif 18. Nah, jadi ya yang atas ini jadi seperti ini. Terus yang bawah ya negatif 5 dikali 3x berarti negatif 5 kali 3 negatif 15x kuadrat. Nah, terus selanjutnya negatif 5 dikali 2 berarti negatif 10. Nah kalau sudah seperti ini bisa langsung kita kurangkan. Nah, boleh pakai pengurangan susun ya. Ya, ini kan boleh dari depan boleh dari belakang kalau aljabar. Nah kita dari belakang. Negatif 18 dikurangi negatif 10. Berapa teman-teman? Nah, jangan jawab negatif 28 ya, karena yang perlu diingat ya, kalau negatif 18 ya, negatif 18 ini kan dikurangi negatif 10. Nah, jadi negatif 18 ya, negatif ketemu negatif jadi positif, negatif 18 jadi tambah 10. Nah, karena negatif 18 tambah 10 berarti sama dengan negatif berapa? Negatif 8 ya. Ya, jadi ini negatif 8. Nah, selanjutnya 6x kuadrat dikurangi negatif 15x kuadrat. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Nah, kita hitung yang itu. Jadi 6 dikurangi negatif 15. Nah, 6 ditambah 15 jadi 21. Jadi 21x kuadrat. Jadi jawabannya ya 21x kuadrat min 8. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal ya, negatif 3x plus 2 per 4 ditambah 2x plus 3 per 3. Nah, untuk mengerjakannya sama seperti mengerjakan pecahan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, penyebutnya kita samakan. Jadi angka berapa? 4 dan 3 KPK-nya adalah 12 ya. Jadi 12. Nah, sekarang 4 ya, agar jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 3 ya. Berarti yang atas juga harus dikali 3. Jadi 3 dikali negatif 3x plus 2. Nah, selanjutnya bawah ya, yang 3 agar jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 4. Berarti yang atas juga dikali 4. Jadi 2x plus 3. Nah, sekarang kita hitung. 3 dikali negatif 3. Berarti negatif 9 ya. 3 dikali 2 plus 6 ya. Ya, ini negatif 9x plus 6 per 12. Nah, selanjutnya 4 dikali 2 berarti 8x. 4 dikali 3 berarti 12 per 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama 12. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Jadi negatif 9x plus 6 ya. Negatif 9x
Negatif 9 ditambah 8 ya. Negatif 9 tambah 8 berarti negatif 1 ya. Nah, negatif X ya. Karena negatif 1 kita tulis negatif X. Ya, 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, sekarang 6 ditambah 12. 6 ditambah 12 berarti 18. Plus 18 per 12. Nah, jadi bentuk sederhananya seperti ini. Sekarang kita coba ya, soalnya sama. Kita coba yang pengurangan. Ya, pengurangan. Sama seperti tadi ya. Jadi kita ubah ke per 12 ya, penyebutnya 12. Nah, jadi 4 ya, agar jadi 12 dikali 3 ya. Berarti negatif 3x plus 2. Nah, 3 agar jadi 12 dikali 4. Berarti 4 dikali 2x plus 3. Nah, sekarang kita hitung 3 dikali negatif 3, negatif 9. Ya, x. 3 kali 2, 6 per 12. Dikurangi 4 dikali 2, 8x. 4 dikali 3, 12. Ya, per 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita langsung eksekusi ya. Negatif 9x dikurangi 8x. Negatif 9 dikurangi 8. Berarti negatif 17x. Nah, 6 dikurangi 12. Negatif 6 ya. Negatif 6 per 12. Nah, jadi bentuk sederhananya ya. Negatif 17x plus 6. Nah, apakah bentuk yang di atas ini bisa kita ubah ya? Sebenarnya jawaban seperti ini sudah benar. Tapi kita bisa ubah ke bentuk yang lebih simpel lagi. Jadi negatifnya keluar ya. Negatif 17x ditambah 6. Nah, jadi bentuk simpelnya seperti ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini ya? Karena ini kan bentuk distributif ya. Kalau negatif dikali positif ya, jadi negatif 17, negatif kali positif ya, negatif 6. Nah, jadi bentuk simpelnya seperti ini. Nah, oke. Cukup sekian video penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.